Ya, apa kabarnya sekarang, Nak? Keadaan baik? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum cek nih audio Ibu udah bersih didengarkan. Bagus, Bu. Oh, udah bagus ya. Terima kasih ya, Nak ya. Bagus. Nah, ya, Bagus. baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, bisa berdoa dulu ya. Sebentar, Bu. Bisa, Rahmat? Ya, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Absen dulu ya Doa kehadirannya. Ya, terima kasih ya, Nasafa hadir. Hadir, Bu. Rahmat, Hadir, Bu. Fadil, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rizky. Ya, terima kasih ya. Dalam keadaan kita masih pandemi COVID, Ibu harap kalian masih menjalankan protokol kesehatan yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak di tempat yang ramai. Kalian masih melaksanakannya, Nak? Masih, Bu. Hadir, Bu. Juga nih kalian bagaimana kondisinya sekarang? Ya, alhamdulillah ya, keadaan kalian sehat. Bu mau nanya dulu ya. Jadi kita kemarin Fadil, Rahmat, tentang sumber daya apa? Tentang sumber daya alam di berbagai bidang, Bu. Pegunungan, kelautan, dan sebagainya. Kayaknya masih ada yang lupa ya. Jadi materi kita kemarin itu mengenai sumber daya alam, tapi mengenai kehutanan dan golongan tambah itu yang vital itu yang apa aja? Tambang. Golongan A, emas, Bu. Iya. Bagus. Ternyata masih ingat ya, Rizky ya. Materi kita tentang sumber daya kelautan dan sumber daya pariwisata materi kita ya hari ini ya, Nak ya. Ibu mau lihatkan sesuatu nih, bisa kalian pahami yang bisa memancing ingatan kalian tentang materi kita hari ini. Nih, ada kelihatan? Ada di laut. Ini apa yang ada di laut nih? Kayak begini Karangnya, Bu. ya. Karang. Ya benar, karang ya. Benar ya. Terumbu karang. Di mana terumbu karang ini? Apa gunanya? Siapa yang lihat tahu? dulu Pengetahuan dasar kalian ini. Untuk apa biasanya terumbu karang itu, Nak? Untuk ikan? Sebagai apa? Tempat tinggal ikan, Bu. Ya. Sebagai apa dia? Rahmat? Tinggal, Bu. Tempat tinggal ikan, habitat ikan. Ya benar. Untuk tempat tinggal, habitat ikan. Kemudian untuk apa lagi? Untuk ikan biak, ya kan? Ternyata kalian ingat ya materi sekarang juga sudah ada juga yang memahami. Bisa untuk objek wisata sesuai dengan materi Ibu sekarang tentang kelautan dan pariwisata ya, Nak ya. Ada kan wisata bahari yang dimana mereka pergi ke tempat kita ini hanya ingin melihat ini terumbu karang kita yang beraneka ragam. Begitu ya, Nak ya. Sudah paham? Ada yang belum paham tentang materi Ibu, Nak? Paham, Bu. Alhamdulillah. Kan dilihat PPT-nya ya, Ibu. Udah bisa kelihatan? Bisa. Ya. Potensi dan persebaran sumber daya alam, kelautan, dan pariwisata. Dilihat Kompetensi dasar menganalisis KD-nya sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ya, nanti tagihannya kita bisa membuat peta persebaran sumber daya alam kelautan dan pariwisata. Ada paham, Nak? Indikatornya udah. Ya, Bu. Pembelajaran sama manfaatnya. Fadil, tolong baca, Fadil. Tujuan pembelajaran setelah melalui model pembelajaran problem based learning bersifat fisis dengan sangat baik, informasi dari berbagai sumber belajar, materi profesi, dan persebaran sumber daya alam kelautan dan
Motivasinya untuk kalian di itu sekitar apa? tempat tinggal. Motivasinya cukup dengan melihat alam, kamu bisa merasakan kedamaian. Berpetuanglah sejauh mata memandang, mengayuhlah sejauh jalanan terbentang, bergurulah sejauh alam terkembang. Motivasi di diri kalian untuk belajar, tidak putus asa dalam belajar, dan selalu ingin berusaha. Itu maksudnya ya. Berikutnya nih ada pembelajaran ya yang kita pelajari sekarang ini. Silakan. Melakukan stimulus dari melihat benda, gambar di PPT atau video yang ditayangkan. Ya, agar kalian lebih memahami tentang materi Ibu, buksikan video ini ya. Dengar semuanya? Dengar, Bu. Kedengeran, Bu. Nah, ya. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Bisa memberi videonya tadi. Lautnya tercemar karena sampah, Bu. Oh, terus apa lagi? Kita harus menjaga laut, Bu, biar lautnya menghasilkan ikan, Bu. Ah, iya benar ya. Dari gambar itu yang mana yang Kalau laut? pariwisata yang terumbu karang sama ikan-ikan yang banyak nih, Bu. Nah, ya benar ya, Fadil ya. Nah, Ya. kalau yang perikanan atau kelautan yang mana aja tuh? Yang kalau ke lautan yang kapal, Bu. Tapi kalau yang keikanan yang nelayan nangkap Materi ikan nih, Bu. kita bagus ya, Nak ya. Terima kasih tentang ya. Potensi sumber daya kelautan. Ini semua materi-materi kita ada. Kita mempelajari tentang objek wisata alam, objek wisata budaya, dan agrowisata daripada daratan. Di situ maksudnya makanya kita sumber daya luas ya. Kita ini lebih banyak potensinya yang di laut ya. Si laut itu sangat luas dan sangat banyak sehingga kita harus perlu menjaganya. Berikutnya negara penghasil ikan terbesar di dunia, termasuk urutan ketiga ya, terbesar di dunia ya, penghasil ikannya. Yang paling besar ternyata di Cina, kemudian India ya. Ya, ini adalah peta sebaran perikanan. 70% ya daerah laut itu juga penghasil tambang ya. Seperti apa itu? Minyak bumi, Bu. Ah ya benar ya, Nisa ya, benar ya. Minyak bumi, ikan, potensi yang ada di laut yaitu hasil tambang ya, seperti tambang minyak bumi, tambang batu bara, kemudian tambang mineral-mineral lainnya juga ada ya di dalam laut ya, karena luas lautan kita ini lebih luas daripada daratan. Potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan, pariwisata ini ada pembagiannya. Wisata itu dibagi dia menjadi wisata alam, objek wisata budaya, agrowisata. Dah? Ada yang bisa membedakan antara wisata alam dengan wisata budaya? Wisata alam itu apa? Tahu? Kalau wisata alam itu, Bu, itu kan lihat-lihat alam, misalnya pantai, Bu. Kalau wisata budaya itu kan, Bu, lihat masyarakatnya, Bu, bagaimana keadaan masyarakatnya, misalnya rumah adatnya seperti itu, Bu. Ya benar ya, Nak ya, benar ya. Jadi wisata alam dan wisata budaya itu sebenarnya hampir sama ya, tapi kita membedakannya dengan apa yang kita lihat. Seperti kalau yang wisata alam, kita yang bisa kita manfaatkan yang keadaan alam yang ada di sana, misalnya seperti laut, danau, sungai, dan terumbu karang, seperti itu ya. Sedangkan wisata budaya yaitu wisata yang hasil karya manusia, seperti baju-baju tradisional, kemudian makanan tradisionalnya, rumah adatnya, seperti itu. Ada paham, Nak, membedakannya nih wisata-wisata nih? Udah. Kalau agrowisata ini biasanya mengenai aglomerasi ini tentang keadaan wilayah dan hasilnya. Ya, udah paham? Bisa membedakannya nanti, Nak? Bisa, Bu.
contoh-contoh wisatanya. Ada yang tahu? Yang di Padang wisata yang paling itu, Fadil? Oh, kalau di Padang, Pantai Air Manis, Hah? Pantai Padang, Pantai Ya. Murah Lasa. Itu nanti dibuka apanya ya, Nak? Classroom yang Ibu sudah kirim. Udah? Diskusinya ya. Tuh pertanyaannya untuk kelompok 1 itu gambar tadi ya. Untuk Ya, kelompok ya. 1 nih, wilayah mana yang memiliki potensi hasil laut yang paling banyak? Dari kalian amati gambar tadi tuh mana yang paling banyaknya. Kemudian bagaimana cara agar potensi laut kita tetap terjaga? Cuman 2 itu aja poinnya ya. Tolong didiskusikan ya, Nak. Berarti Rahmat kelompok 1 ya, Rahmat. Itu ya tentang pertanyaannya Rahmat. Itu aja ya pertanyaannya Rahmat ya. Bisa Rahmat? Ya, Bu. Ya. Kalau yang kelompok 2 ini ada gambar peta ya. Tolong disimak lagi gambar petanya itu. Kemudian kalian dari hasil pengamatan peta kan 10 tempat pariwisata gitu yang ada di sana ya. Kemudian nanti kalian buat tabelnya tuh ada tempat wisatanya, lokasinya, dan yang terakhir upaya pengembangan wisatanya. Ini untuk kelompok 2 kalian buat di mana saja objek-objek wisatanya. Silakan dibacakan apa hasil diskusinya. Bacakanlah Rahmat hasil diskusi di kelompoknya. Hasil ikan paling banyak di sekitar Laut Maluku dan Sulawesi, Bu, Sulawesi Selatan. Dan cara menjaga potensi laut yaitu dengan menjaga kebersihan laut, menjaga kelangsungan terumbu karang, sama menangkap ikan dengan cara yang benar, Bu. Ya, terima kasih ya. Plus ya, terima kasih ya Rahmat ya. Silakan Fadil. Sama Danau Toba, Ya di mana itu daerahnya? Sumatera Utara. Upaya pengembangan wisata, mempercepat penyelesaian proyek Kita itu infrastruktur nanti objek materi wisata. tentang wisata dibagi menjadi beberapa ya daerah-daerahnya. Ada wisata alam, wisata budaya, dan wisata mangrover. Sedangkan tentang hasil kelautan yaitu ada ya ikan, kemudian terumbu karang dan apa ya. Bisa dipahami masuk evaluasi siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini. Jaga kelangsungan laut itu penting, Bu. Terus apa lagi? Terus objek wisata selain yang alam ada yang buatan juga, Bu. Ya bisa membuat kesimpulan. Sekarang evaluasinya nanti dikirim tuh jawabannya, tuh ada pertanyaan, silakan 5 pertanyaan ya Nak ya, 5 menit ya Bu kasih ya. Udah ada yang siap ya? Dah, Bu. Ya bagus ya, ini sudah masuk ya. Fadil sama Rizky udah masuk, sama Dian. Ya udah masuk ya semuanya ya. Terima kasih ya Nak. Udah sampai ya Rizky ya, Rahmat ya. Nilainya ya. Udah ternyata kalian sudah memahami materi Ibu materi kita besok tolong kalian lihat tentang materinya tentang EMDAL ya, analisa dampak 185 untuk tugas kita besok. Silakan kalian tadi ada buat tempat wisata paling banyak 5 tempat untuk satu orang. Mau nanya bagaimana pembelajaran kita hari ini Nak? Apa baik atau tidak? Boleh? Udah baik, Bu. Coba tadi jaringannya, Bu. Oh, jaringan ya. Macet ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan Fadil mimpin doanya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, baiklah kita membaca doa sesudah belajar dimulai. Akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.